Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap bersemangat dalam keadaan yang sehat. Kita akan belajar renungan firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami pelajari dapat mendewasakan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, dan pengertian lebih lanjut. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah kasih yang konkret. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah kasih yang konkret. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah majalah. Di dalam majalah yang saya baca, di situ menceritakan tentang seorang profesor ahli jiwa yang begitu terkenal. Dan profesor itu seringkali mengajar orang lain betapa sulitnya untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi profesor ahli jiwa ini punya keyakinan bahwa betapa sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Profesor ahli jiwa ini tidak mempunyai anak, dia hidup seorang diri, tetapi dia bertetangga dengan seorang bapak yang sederhana yang memiliki seorang putra. Ketika ia melihat tetangganya itu ingin memukuli anaknya yang nakal, biasanya sang profesor itu akan memperingatkan tetangganya, Anda harus mengasihi anak Anda tidak boleh menghukumnya. Berulang kali kejadian itu berlangsung seperti ini, saudara. Sehingga tetangganya itu sudah hafal, kalau dia akan menghukum putranya, selalu dicegah oleh profesor ahli jiwa ini. Karena profesor ahli jiwa ini ingin supaya orang bisa mengasihi orang lain. Nah, pada suatu siang ketika musim panas, kebetulan profesor ahli jiwa ini ingin membuat jalan menuju ke garasi dengan meletakkan batu bata dan semen. Jadi dia mulai dari pagi, dia sudah mengerjakan jalan itu, meletakkan bata dan cor-coran semen, sampai akhirnya jalanan itu selesai dan semen yang sudah dikerjakan itu masih basah, menunggu kering. Lalu sambil menunggu, lalu si profesor ahli jiwa itu duduk di kursi sambil memperhatikan pekerjaannya, membuat jalan menuju garasinya. Nah, kebetulan putra dari tetangganya keluar rumah dan menuju ke halamannya dia dan mulai menginjak-injak jalan yang baru saja dibuatnya yang masih basah. Sehingga jalan itu terlihat bekas tapak kaki dari si anak itu yang berjalan kian kemari. Ketika profesor ahli jiwa itu melihat perbuatan anak daripada tetangganya, dia marah besar, dia langsung lari begitu cepat dan dia memegang anak itu dan dia ingin memukulnya. Tetapi kebetulan pada saat itu si tetangga sedang keluar rumah dan melihat anaknya akan dipukul. Lalu si tetangga berkata, Pak Profesor, tidak ingatkah Bapak bahwa Bapak selalu mengatakan pada saya tidak boleh memukul anak saya tidak boleh menghukum anak saya. Seharusnya Pak Profesor juga tidak boleh untuk memukul anak saya atau menghukum anak saya. Lalu profesor itu diam dan dia katakan dengan kemarahan yang dipendam, tetapi anak ini sudah merugikan saya. Saya harus menghukum anak ini karena sudah merusak pekerjaan saya.
Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata profesor ahli jiwa ini cuma mempunyai kasih secara teoritis. Dia bisa melarang orang lain untuk tidak memukul, untuk tidak menghukum anak, tetapi dia sendiri melakukan perbuatan yang berlawanan. Dia ingin memukul dan dia menghukum anak dari tetangganya. Jadi kasih yang diberikan itu adalah kasih teoritis, hanya sebatas teori saja, yaitu kasih yang abstrak, bukan kasih yang konkret. Seharusnya kita memiliki kasih yang konkret, di mana kita bukan cuma mengatakan saja, tetapi kita juga harus berbuat seperti apa yang kita katakan. Itulah kasih yang konkret. Jadi bukan cuma sekedar teori, tetapi dipraktekkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ayat ini mengajarkan pada kita dengan sangat baik, supaya kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi kita perlu menunjukkan kasih yang konkret, bukan hanya ada di bibir saja, tetapi kasih yang betul-betul kita lakukan secara perbuatan. Demikian juga firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu menunjukkan bukti kasih kita, bukan sekedar teoritis saja. Bukti kasih dengan tindakan kita, itu yang harus kita lakukan. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 24. Di situ dikatakan, karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Jadi Rasul Paulus ini menuliskan di dalam tulisannya kepada jemaat Korintus supaya mereka menunjukkan bukti kasih di hadapan jemaat. Jadi bukti kasih harus diberikan melalui apa? Tindakan, perbuatan yang nyata, bukan hanya perkataan, bukan hanya teoritis. Demikian juga firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Perhatikan di sini. Nah, di dalam surat 1 Tesalonika ini dikatakan kita harus selalu mengingat usaha kasihmu. Jadi bukan cuma kasih yang hanya dikumandangkan, tapi kasih yang diusahakan. Ada usaha kasih. Jadi ada tindakan dan perbuatan yang nyata sebagai usaha untuk menerapkan kasih itu, mewujudkan kasih itu, mempraktekkan kasih itu, melakukan kasih itu. Itulah kasih yang konkret, yang bukan kasih yang abstrak, bukan kasih teoritis, bukan kasih yang hanya diucapkan di bibir saja, tetapi sungguh-sungguh diwujudkan di dalam perbuatan dan tindakan nyata. Marilah kita memiliki kasih yang konkret. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Biar kami semuanya bukan hanya punya kasih yang ada di dalam perkataan saja, tetapi dalam perbuatan, dalam tindakan yang nyata, yaitu kasih yang konkret. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin kami untuk kami melakukan kasih kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.